Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi bersama kami menemani Anda dalam Berita Aceh. Bersama saya, Elzira Felicia. Serangkaian berita aktual, tajam terpercaya kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 pilihan berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang merendam 12 kecamatan di Aceh Utara menyebabkan lalu lintas di Jalan Lintas Nasional Pusat Kota Lok Sukun lumpuh. Lambannya bantuan dari pemerintah mendorong warga mendirikan dapur umum secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sejumlah warga mulai belajar menenun bermotif khas Aceh sebagai upaya melestarikan kekayaan budaya lokal. Banjir yang melanda Aceh Utara meluas hingga ke 12 kecamatan. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan lintas timur yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Akibatnya arus lalu lintas terganggu. Pusat Kota Lok Sukun nyaris jadi sungai akibat terendam banjir. Jalan nasional dan pusat pasar ibu kota Kabupaten Aceh Utara ini terendam banjir setelah sungai Krungkereto dan Krungpeto meluap. Badan jalan hanya aman dilintasi kendaraan besar, sementara sepeda motor harus menunggu air surut. Namun pengendara yang nekat terpaksa mendorong kendaraan lantaran mogok di genangan banjir. Petugas juga membantu warga mendorong kendaraan yang mogok untuk keluar dari arus banjir yang deras. Petugas gabungan dari TNI dan Polri membantu mengatur lalu lintas demi menjaga keselamatan pengendara. Sampai saat ini lalu lintas masih terkendali walaupun suasananya sekarang masih banjir kurang lebih 60 cm, tapi untuk kendaraan roda 6, roda 4, roda 2 masih bisa melintas walaupun pelan-pelan. Demikian. Pengendara, himbauannya Pak? Untuk pengendara juga saya sarankan kalau tidak ada kepentingan sebaiknya tidak usah keluar di rumah saja. Kalau memang ada kepentingan yang mendesak, kita persilahkan, namun tetap hati-hati karena memang debit air terus meningkat. Namun kita bersama TNI tetap berusaha untuk membantu masyarakat di sini. Tidak ada beberapa kendaraan yang mati akibat terkena banjir. Meski hujan mulai reda, namun banjir masih merendam wilayah Aceh Utara. Dari 12 kecamatan yang dilanda banjir, Kecamatan Lok Sukun, Matangkuli, dan Kecamatan Pirak Tingu merupakan wilayah yang paling parah terendam banjir. Banjir terjadi setiap musim hujan lantaran tanggul sungai yang jebol belum diperbaiki. Kondisi ini diperparah oleh pendangkalan Sungai Krungpeto yang memicu air sungai meluap ke permukiman. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Banjir yang merendam pusat kota Lok Sukun menyebabkan aktivitas perdagangan lumpuh total. Sejumlah pedagang terpaksa berjualan di badan jalan lintas nasional Banda Aceh Medan lantaran pusat ibu kota Kabupaten Aceh Utara ini masih terendam. Pedagang terpaksa menggelar barang dagangannya di badan jalan lintas Medan Banda Aceh lantaran tidak ada pilihan. Warga membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi banjir menyebabkan warga tidak bisa bekerja dengan bebas. Pedagang sayur dan ikan membuka lapak di badan jalan karena tidak ada lokasi lain. Mereka harus tetap berjualan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Meski sepi pembeli, pedagang tetap berjualan karena tidak ada pekerjaan lain. Sementara pusat pasar tradisional Lok Sukun masih terendam dengan ketinggian banjir sekitar setengah meter. Bisa jualan di dalam, Nggak bisa masuk orang. Nah, karena kan jalannya kan selalu tergenang. Tergenang, Berapa ketinggian Bang di pasar? Ada itulah kira-kira. Jadi terganggu lah jual beli ya Bang. Jual beli terganggu Bang. Ya sedikit ya terganggu ya di pinggir jalan ini ya kan. Nah, sama-sama kita kan. Ya, jalan pun ini orang pun lalu lalang kita jualan sedikit nih ya kan.
Pemkab Aceh Utara terus berupaya menangani dampak banjir secara darurat dengan menyalurkan logistik. Pemkab juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk penanganan banjir jangka panjang. Pemkab berharap Bendungan Kreto bisa mengantisipasi banjir. Proyek nasional yang akan diresmikan Presiden pada tahun 2024 mendatang bisa mengatasi masalah banjir yang terus mendera warga Aceh Utara. Ini salah satunya kita sudah bahas dengan provinsi untuk penanganan tindak lanjut daripada banjir. Di samping kita ada Bendungan Kreto yang kita harapkan di tahun 2024 di bulan Mei bisa diresmikan oleh Bapak Presiden. Kita juga berharap bantuan dari pusat untuk membuat 2 bendungan lagi, yaitu di Peto dan di Pirak Timur. Diharapkan kalau 2 lagi nanti ke depan insya Allah bisa tertangani seluruh banjir. Banjir terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi melanda dataran tinggi Aceh Utara dan perbatasan pegunungan Bener Meriah. Debit air sungai meningkat dan meluap ke permukiman. Sejumlah warga terpaksa mengungsi diantaranya ke tempat ibadah dan rumah saudara. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Lok Semawe selama 2 hari terakhir menyebabkan sejumlah permukiman dan jalan terendam. Sedikitnya 1.714 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan terdampak banjir. Meski banjir berangsur surut, sejumlah tempat yang rendah di Kota Lok Semawe masih tergenang banjir. Kecamatan Muara 1 dan Muara 2 merupakan 2 kecamatan yang paling parah dilanda banjir. Pemerintah terus mendata untuk menangani dampak banjir dan penyaluran bantuan. Dari pendataan tim BPBD dan Tagana, sedikitnya 1.714 jiwa terdampak oleh banjir genangan air hujan di 4 kecamatan. Sejumlah warga mulai mendirikan dapur umum, salah satunya di kawasan Blangmangat Tumpuk Tengoh, Kecamatan Banda Sakti. Mereka membangun dapur umum lantaran bantuan logistik dari pemerintah belum diterima. Sampai hari ini belum ada, tapi sudah ada posko-posko dan dapur umum ya yang sudah dibuat, terutama di Kecamatan Muara 2 ya. Di Muara 2 itu ada 3 dapur umum, kemudian juga di Blangmangat juga sudah ada dapur umum. Tapi jumlahnya belum dapat informasi, tapi dapat. Di Muara 1 juga sudah dibuat dapur umum, tapi sampai saat ini pengungsi belum ada karena mereka tidak cuma hanya belum bisa memasak. Jadi mereka nanti kalau tidur itu akan tidur di rumah tetangga. Petugas Dinas Sosial segera menyalurkan logistik ke dapur umum untuk membantu warga yang terdampak. Sejauh ini aktivitas warga masih terganggu sehingga warga harus mengungsi ke rumah tetangga dan tempat yang lebih aman. Banjir juga merendam badan Jalan Lintas Nasional Kota Lok Semawe. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Banjir yang melanda 12 kecamatan di Aceh Utara hingga Rabu pagi belum surut. Warga mulai mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik selama banjir, lantaran mereka tidak bisa memasak di rumah yang masih terendam. Dapur umum merupakan inisiatif warga yang kesulitan memperoleh makanan akibat pasar masih terendam. Warga mendirikan dapur di pinggir jalan lintas nasional Banda Aceh Medan lantaran lokasi lain terendam. Warga Desa Kuta, Kecamatan Lok Sukun merupakan salah satu korban banjir yang mendirikan dapur umum. Mereka secara swadaya mengumpulkan uang untuk membeli kebutuhan pokok guna dimasak secara bergotong royong, kemudian dibagikan kepada korban banjir. Meski banjir sudah terjadi selama 3 hari, belum ada bantuan logistik dari pemerintah. Para korban banjir juga berharap bantuan air bersih lantaran sumur warga tergenang banjir. Telah membuka dapur umum sementara dari posko Kota Lok Sukun. Iya, untuk kebutuhan dapur umum sendiri bagaimana Pak? Kebutuhan dapur umum bangsa kita beli dulu sementara. Untuk bantuan belum dari pemerintah belum ada. Kami mengharap bantuan yang pertama ini air bersih dengan tangkinya. Kebiasaannya ada air bersih dengan tangki air. Ini kami mohon supaya dibantu dengan air bersih. Pemkab Aceh Utara baru mendirikan posko darurat di pusat Kota Lok Sukun untuk membantu kebutuhan logistik makanan korban banjir.
Kebutuhan makanan hingga lauk pauk tersedia di dapur umum. Hingga kini sejumlah permukiman masih terendam dengan ketinggian banjir berkisar antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Sebagian warga terpaksa mengungsi, sisanya bertahan di rumah. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.